Ya Allah, itu lebamnya Cak. Ini tangannya ya Allah, astagfirullahaladzim. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus penganiayaan yang berujung dengan kematian. Mirisnya dilakukan oleh sekelompok santri di sebuah pondok pesantren. Pada kasus ini, ada ketidakjujuran dari pihak ponpes tentang penyebab kematian dari korban kepada pihak keluarga. Bagaimanakah kronologi kejadian ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini berawal dari seorang anak remaja bernama Bintang Balkis Maulana berusia 14 tahun yang berdomisili di Afdeling Kampung Anyar, Dusun Kedeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Bintang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri bernama Suyanti, 38 tahun, dan suaminya Rustam. Sejak usia 2 tahun, Bintang telah diasuh oleh kakek dan neneknya, sedangkan kedua orang tuanya merantau untuk bekerja. Suyanti, sang ibu, bekerja di Bali, sedangkan ayahnya bekerja di Kalimantan. Memasuki usia remaja, Bintang dimasukkan ke pesantren di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan duduk di kelas 8. Pada awalnya, Bintang mengikuti pendidikan seperti santri pada umumnya. Namun tiba-tiba, pada tanggal 20 dan 21 Februari 2024, Bintang menelpon ibunya meminta untuk dijemput pulang. Bintang mengeluhkan dirinya sedang sakit. Namun, panggilan telepon itu tidak berlangsung lama. Yanti, sang ibu, mendengar adanya suara laki-laki yang meminta Bintang untuk mematikan panggilan teleponnya. Lalu Bintang mengirimkan pesan kepada sang ibu melalui aplikasi WhatsApp. Di dalam percakapan tersebut menunjukkan kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dalam pesannya itu, Bintang sempat meminta pertolongan. Yanti pun menjadi bingung mengapa anaknya ingin pulang secara tiba-tiba. Dan akhirnya Yanti pun hanya meminta Bintang untuk bersabar hingga Ramadan tiba. Ternyata Bintang bukan hanya mengirimkan pesan kepada ibunya saja. Bintang pun mengirimkan pesan kepada sang ayah dan meminta untuk dijemput. Hingga pada keesokan harinya, tepatnya hari Kamis pagi, tanggal 22 Februari 2024, Yanti menerima telepon dari Bintang dan hanya menyampaikan tidak perlu dijemput dikarenakan sebentar lagi akan libur Ramadan. Lalu Yanti mengirimkan chat kepada Bintang. Yanti pun memberikan wejangan kepada anaknya. Namun dari chat tersebut, tidak satupun direspon oleh Bintang. Bintang hanya membaca isi pesan WA dari sang ibu. Pada hari berikutnya, hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, sekitar jam 11 siang, Yanti seperti tersambar petir di siang bolong ketika mendapatkan kabar dari pondok pesantren yang mengabarkan jika Bintang telah terjatuh di kamar mandi dan meninggal dunia. Sontak saja, Yanti sangat terkejut dan tidak menyangka anaknya telah meninggal dunia. Yanti pun segera pulang ke Banyuwangi dan menunggu kedatangan jenazah dari anaknya yang akan dibawa pulang oleh pihak pesantren. Setibanya mobil jenazah di rumah, keluarga pun tidak bisa menahan isak tangisnya melihat Bintang yang sudah terbujur kaku dengan berbalut kain kafan. Jenazah Bintang dibawa oleh beberapa santri dan seorang pengasuh ponpes bernama Gus Fati. Jenazah Bintang pun dalam kondisi yang sudah rapi dan siap untuk dimakamkan. Namun kakak korban yang bernama Mia Nur Hasana merasa curiga ketika melihat darah membasahi kain kafan. Mia pun meminta agar kain kafan itu dibuka untuk melihat kondisi yang sebenarnya dari sang adik. Tetapi permintaan itu dihalangi oleh Fatah yang merupakan sepupu dari Bintang yang juga seorang santri bersama dengan Bintang. Fatah melarang kain kafan dibuka dengan alasan
jenazah sudah suci. Pernyataan itu dikuatkan oleh ayah dari Fatah agar kain kafan jangan dibuka. Namun Mia dan keluarga tetap bersikeras untuk membuka kain kafan tersebut. Warga sekitaran pun turut mendesak agar kain kafan dibuka dikarenakan merasa curiga adanya darah. Singkat cerita, akhirnya kain kafan pun dibuka, dan setelah dibuka, betapa terkejutnya mereka ketika melihat luka lebam di sekujur tubuh dari Bintang dan darah masih terus mengalir. Keluarga semakin histeris mendapati Bintang dalam kondisi yang tidak wajar. Pada tubuh Bintang terlihat adanya luka jeratan pada bagian leher dan hidungnya yang patah, serta adanya beberapa luka sundutan rokok di kaki korban. Selain itu, ada luka pada bagian dada yang menurut Mia seperti berlubang. Keluarga yang marah terus mendesak Kusvati untuk menjelaskan mengapa Bintang dalam kondisi seperti itu. Kusvati mengaku tidak mengetahui jika tubuh Bintang penuh dengan luka. Namun, ekspresi dari Kusvati ini menjadi sorotan lantaran terlihat cengengesan seperti tidak adanya rasa empati atas meninggalnya Bintang, salah satu anak didiknya. Keluarga pun semakin curiga ada hal yang tidak wajar pada kematian Bintang. Pulang mondok kayak gini, pulang mondok tahu-taunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang, gimana, Pak? Lalu keluarga Bintang melakukan interogasi kepada Fatah yang merupakan kakak sepupunya. Keluarga menanyakan apa yang terjadi di sana dan mengapa Bintang bisa mengalami luka-luka lebam. Karena terpojok, akhirnya Fatah pun mengakui jika Bintang telah dianiaya oleh para seniornya di pondok pesantren, termasuk dirinya sendiri, hingga menyebabkan Bintang meregang nyawanya. Keluarga pun sangat terpukul mengapa Fatah selaku kakak sepupu tidak melindungi Bintang. Fatah mengaku jika Bintang ini susah diatur dalam hal sholat berjamaah. Hal itulah yang membuat mereka melakukan penganiayaan kepada Bintang. Dengan adanya kejanggalan yang ditemukan bersumber dari pengakuan Fatah, akhirnya pihak keluarga pun melaporkan hal ini ke Polsek Glenmore, lalu diteruskan ke Polresta Banyuwangi. Tubuh Bintang segera dibawa menuju RSUD Balambangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pihak kepolisian mendapatkan keterangan dari Fatah, polisi pun langsung bergerak cepat dengan memeriksa dan memanggil 9 orang saksi, yang diantaranya adalah keluarga, teman-teman santri, hingga dokter yang menangani Bintang ketika dinyatakan sudah meninggal dunia. Akhirnya polisi pun menetapkan 4 tersangka, yaitu MN usia 18 tahun warga Sidoarjo, MA usia 18 tahun warga Nganjuk, AF atau Fatah kakak sepupu dari Bintang usia 16 tahun warga Denpasar, dan AK usia 17 tahun warga Surabaya. Mereka pun diperiksa dan diinterogasi lebih dalam oleh tim kepolisian. Sementara hasil visum dari RSUD Blambangan Banyuwangi mengungkapkan jika pada tubuh korban memang dipenuhi dengan bekas luka, namun tubuh korban tidak diotopsi dikarenakan pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, sehingga pemeriksaan tubuh Bintang hanya dilakukan visum luar saja. Saat diinterogasi, mereka tega melakukan hal tersebut. Motifnya dikarenakan Bintang ini susah diatur, dan saat ditegur, jawabannya tidak nyambung. Terlebih, matanya Bintang sempat melotot yang terkesan menantang. Keempat pelaku mengaku tidak berniat untuk membunuh Bintang. Tujuannya hanya untuk memberikan pelajaran mengenai sholat berjamaah. Kejadian itu bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024. Pada saat itu, Bintang baru saja sembuh dari sakitnya. Sejak sakit, Bintang hanya tidur di kamar, tidak mengikuti kegiatan pondok pesantren, bahkan tidak menjalankan rutinitas sholat berjamaah. Lalu Fatah, kakak sepupunya, dan AK, keduanya merupakan teman sekamar dari Bintang. Mereka mengadu kepada senior Ponpes, yakni MN dan MA. Akhirnya Bintang pun ditegur dikarenakan tidak sholat berjamaah.
Namun teguran dari senior Ponpes itu, jawaban dari Bintang tidak nyambung, yang membuat Bintang dipukuli oleh keempat pelaku. Keesokan harinya, hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, ternyata keempat pelaku ini kembali mendapati Bintang tidak sholat berjamaah lagi. Keempat pelaku pun kembali menegur dan menyuruh Bintang untuk segera menunaikan sholat. Namun perintah itu diabaikan oleh Bintang. Bintang justru bukan pergi sholat, tetapi malah menuju ke kamar mandi, lalu mandi. Setelahnya, Bintang keluar dari kamar mandi dalam kondisi tanpa busana. Melihat perilaku Bintang yang membuat keempat pelaku ini semakin dongkol, lalu merangkul Bintang dan membawanya menuju ke kamar. Di dalam kamar, Bintang kembali dinasehati dan ditegur oleh seniornya itu. Namun Bintang kembali menjawab teguran tersebut yang terkesan tidak nyambung. Bintang hanya menjawab, iya mas saja, sambil matanya melotot. Melihat sikap dari Bintang, seniornya pun merasa tertantang. Akhirnya Bintang kembali dipukuli oleh keempat pelaku, termasuk Fatah, kakak sepupunya. Saat dipukuli, Bintang hanya berteriak, Mbah Nang dan Mbah Dok. Itu merupakan panggilan untuk kakek dan neneknya. Namun, teriakan itu tidak membuat keempat pelaku ini merasa iba. Para pelaku terus memukuli, bahkan membanting Bintang. Setelahnya, Bintang pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Keempat pelaku pun menjadi panik dan sempat mengobati luka-luka Bintang, lalu ditidurkan di atas kasurnya. Saat itu, Bintang sempat digantikan pakaian dan diselimuti dengan sarung oleh keempat pelaku. Bintang dibaringkan ke tempat tidurnya yang paling ujung bersebelahan dengan posisi tempat tidur dari Fatah. Di dalam satu asrama tersebut berisikan 15 orang santri. Setelah kejadian ini, Fatah mengaku jika teman-teman satu kamarnya diancam oleh seniornya agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada pengasuh pondok. Keesokan harinya, hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pada jam 3 dini hari, Fatah melihat kondisi wajah dari Bintang semakin pucat. Lalu diam-diam para pelaku ini pun membawa tubuh Bintang menuju ke rumah sakit Arga Husada Ngadilui. Mereka menggunakan motor berbonceng 3. Setibanya di rumah sakit, pihak rumah sakit pun menyatakan jika Bintang ini sudah meninggal dunia. Akhirnya Fatah melaporkan kondisi Bintang kepada pengasuh Ponpes, yaitu Gus Fati. Fatah berbohong dan mengaku jika dirinya telah menemukan Bintang terjatuh di kamar mandi. Penyebab Bintang terjatuh dikarenakan Bintang ini sakit lambung, lalu dibawa menuju rumah sakit dan dinyatakan telah meninggal dunia. Gus Fati selaku pengasuh Ponpes mengaku sangat terkejut ketika mengetahui Bintang telah tiada, dikarenakan dirinya tidak pernah mendapatkan laporan jika Bintang ini sedang sakit. Singkat cerita, pihak Ponpes segera membawa tubuh Bintang kembali ke pondok dan pada jam 11 siang, pihak Ponpes pun mengabarkan kepada keluarga atas meninggalnya Bintang dengan alasan terpleset di kamar mandi. Setelah itu, tubuh Bintang pun segera dibawa menuju ke rumahnya yang berada di Banyuwangi setelah melaksanakan sholat Jumat. Setelah ditelusuri, ternyata pondok pesantren ini belum memiliki izin operasional. Diketahui Ponpes Al-Hanafiyah sudah berdiri sejak tahun 2014 yang lalu. Saat ini, Ponpes tersebut memiliki 93 santri yang terdiri atas 74 santri perempuan dan 19 santri laki-laki. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi juga melakukan tes kejiwaan pada keempat pelaku. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut, 3 pelaku dinilai tidak memiliki masalah kejiwaan. Sementara 1 pelaku meskipun bisa dikatakan normal, namun pelaku ini pernah mendapatkan kekerasan ketika masa kecilnya. Hal itulah yang mendorong bersikap lebih temperamen dan kasar. Dan keempat pelaku dapat melanjutkan proses hukum sebagaimana mestinya. Pihak kepolisian menggelar rekonstruksi ulang yang digelar secara tertutup pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, dimulai pada jam 10 pagi di Aula Mapores Kediri Kota. Dalam rekonstruksi ulang itu,
Mereka melakukan peragaan sebanyak 55 adegan di waktu yang berbeda. Ternyata pada saat rekonstruksi ulang tersebut terdiri dari 3 adegan kekerasan pada tanggal 18 Februari, 12 adegan pada tanggal 21 Februari, dan 40 adegan pada tanggal 22 hingga 23 Februari 2024. Dalam rekonstruksi tersebut, Bintang mengalami kekerasan sejak tanggal 18 hingga 22 Februari. Semua tersangka memiliki peran masing-masing. Polisi mengatakan kekerasan itu dilakukan oleh para tersangka menggunakan tangan kosong. Namun, dari rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi, pihak keluarga pun merasa kecewa. Ingin rekonstruksi itu dilakukan di lokasi sebenarnya. Pernyataan tentang penggunaan tangan kosong oleh para pelaku diragukan oleh pihak keluarga karena nyatanya banyak luka sunutan rokok pada bagian kaki Bintang. Akibat perbuatannya itu, keempat pelaku diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari hal ini, terlihat kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam berdirinya sebuah pesantren dan pengawasan dalam pengajarannya. Kalian bayangkan, berdiri sejak tahun 2014, kok baru ketahuan pas ada kejadian ini. Perlu adanya penertiban. Mari kita doakan untuk korban Bintang mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?